keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim, setara. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim, setara. Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo Hanyokrokusumo, Hanyokrokusumo itu doa saya. Karena saya orang Jawa, doanya juga doa Jawa. Hanyokrokusumo itu adalah gelar dari Sultan Mataram yang dianggap sebagai salah satu pemimpin pembangunan peradaban. Hanyokrokusumo berarti membangun budi dan adab. Maka kita doakan bersama-sama semoga sebagai Gubernur Papua Selatan Bapak Apollo Savanpo Hanyokrokusumo ini sungguh-sungguh dikarunia kekuatan untuk membangun Papua Selatan ini menjadi peradaban yang sungguh maju, sungguh makmur dan mulia bagi seluruh rakyatnya. Amin. Yang saya hormati Khatib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni hadir di sini juga, salah seorang khatib yang juga anggota DPD Kiai Hilmi Muhammad. Saya kalau nyebut Kiai Hilmi itu masih agak kagok terus terang aja. Dia ini cucunya guru saya, pengasuh jiwa saya selama-lamanya, Kiai Ali Maksum Krapyak. Dan saya tinggal di sana waktu dia masih kanak-kanak. Saya masih hafal warna umbelnya dulu, itu masih hafal. Sekarang sudah jadi kiai, alhamdulillah. Saya hormati para pejabat yang hadir, ada anggota-anggota DPD yang lain, Pak Ati Fuad yang didampingi oleh Wakil Bupati Merauke, Ibu Fauzun Najah, Fauzun Nihaya. Muslimat dan Fatayat itu pembedanya bukan soal body sebetulnya dulu itu. Dulu itu yang membedakan Muslimat dengan Fatayat bukan bodinya tapi baunya. Ya. Tapi baru kemarin sore saya menghadiri undangan dari PP Muslimat NU yang baru saja dihasilkan oleh Kongres yang lalu, dan Ketua PP Muslimat yang juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifatul Khairi dengan sangat tegas mengatakan kepada saya,
sekarang muslimat sudah tidak lagi bau PPO atau remason, katanya bilang gitu. Alhamdulillah, saya masuk ruangan ternyata juga sudah wangi baunya muslimat hari ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat lainnya hadir dari Forkompinda, Pak Danrem, Pak Danlan Tamal, dan Lanut. Juga di sini Ketua Satgas Pangan Papua Selatan, Mayor Jenderal Ahmad Rizal. Tadi saya diberitahu bahwa beliau ini masih cucunya Kiai Ma'ruf Amin, mantan Rois Am dan mantan Wakil Presiden ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi jenderal, ini jenderal double, jenderal TNI dan jenderal TNU insya Allah. Para tamu undangan yang hadir, di sini juga Ketua Pengurus Wilayah Papua Pegunungan Pak Abdul Qahar Yelipele. Alhamdulillah. Ini juga Panglima Perang suku di sana. Saya bangga sekali mendapatkan hadiah mahkota kepala suku ini. Sudah dipakaikan kepada saya sejak tadi, sejak saya datang tiba di sini tadi. Tapi makin lama rasanya makin sempit ini. Mungkin kepala saya makin membesar sejak pakai ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan yang sudah dilantik. Ini adalah amanat yang bukan main-main, karena tadi Bapak sekalian jajaran PBNU sudah berani-berani dibaiat. Baiat itu resikonya besar, karena Bapak sekalian bertanggung jawab bukan hanya kepada PBNU, bukan hanya kepada warga NU, tapi yang lebih mendasar bahwa Anda sekalian bertanggung jawab, memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagihannya nanti, tagihan dari tanggung jawab itu bukan hanya datang pada akhir masa khidmah saja, tapi ada tagihan yang lebih rinci nantinya di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ini diingat-ingat selamanya untuk kita semua yang telah berani menjadi pengurus NU dan yang telah berani bergabung menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Gubernur menyebut bahwa Nahdlatul Ulama ini menjadi salah satu pilar yang menjaga keutuhan bangsa dan negara. Memang Nahdlatul Ulama didirikan lebih 100 tahun yang lalu sebagai wujud dari upaya memperjuangkan peradaban. Cita-cita didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah cita-cita peradaban, yaitu cita-cita untuk membangun peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, peradaban itu di mana saja sepanjang sejarah umat manusia senantiasa dibangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama adalah ketuhanan, bahwa peradaban itu harus dibangun pada keimanan kepada Tuhan, dibangun di atas iman kepada Tuhan.
Yang kedua, peradaban itu dibangun di atas prinsip persaudaraan. Itulah sebabnya pada khutbah wada di Mina, pada saat haji wada, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum wafat beliau di Mina, beliau berkhutbah di hadapan seluruh sahabat. Dan apa yang beliau sabdakan? Beliau berkata, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid." Ayyuhan nas, beliau berbicara bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bukan hanya kepada para pemeluk agama Islam atau orang-orang muslim. Beliau berbicara kepada seluruh umat manusia. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian satu. Keesaan Tuhan bukan soal percaya atau tidak percaya. Keesaan Tuhan itu adalah fakta objektif. Percaya atau tidak percaya, faktanya Tuhan cuma ada satu, tidak ada lainnya. Maka seluruh umat manusia senantiasa butuh diingatkan bahwa kita semua hidup sebagai makhluk di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid, dan bapak kalian satu, yaitu Adam alaihissalam. Ini juga fakta. Orang mau menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, keturunan suku ini, keturunan suku itu, keturunan Jawa, Makassar, Papua atau yang lainnya. Faktanya semua umat manusia ini bapaknya sama, satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Rasulullah menandaskan lebih lanjut, ala la fadla li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Ingatlah, tidak ada keunggulan, keistimewaan dari suku Arab yang mengungguli suku non-Arab, dan tidak ada keunggulan yang bukan Arab atas orang Arab, walaupun Nabi kita Muhammad SAW adalah orang Arab. Tapi tidak ada keistimewaan martabat orang Arab atas selain Arab. Tidak ada keistimewaan martabat orang berkulit hitam atas yang kuning, coklat, merah, dan lain-lain. Dan tidak ada keunggulan martabat orang berkulit merah ataupun lainnya atas mereka yang berkulit hitam. Karena bapak kita semua sama. Maka kita semua, seluruh umat manusia ini adalah saudara yang setara tanpa ada perbedaan apapun latar belakang kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, para ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama kemudian merumuskan prinsip-prinsip persaudaraan ini ke dalam serangkaian norma yang kemudian oleh Ketua Umum PBNU yang lalu, Kiai Said Aqil Siraj, disebut sebagai trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan di antara umat Islam. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan di antara sesama warga bangsa.
Dan ukhuwah basyariah adalah persaudaraan di antara sesama manusia. Perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa 3 dimensi persaudaraan ini, 3 macam persaudaraan ini terkait satu sama lain tanpa bisa dilepaskan. Dan 3 macam persaudaraan ini bukan rumusan tentang lingkup yang lebih kecil atau lingkup yang lebih besar dari lingkaran persaudaraan, tetapi ini adalah rumus tentang norma persaudaraan di mana yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah, apakah bisa umat Islam ini mengembangkan persaudaraan di antara sesama muslim tanpa ada ukhuwah yang lain? Kita sudah melihat kenyataan di mana-mana. Banyak bangsa-bangsa yang penduduknya 100% muslim tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita melihat Syria, Irak, Yaman, Libya, Nigeria, Somalia, dan banyak lagi yang penduduknya, warganya sebagian besar atau bahkan 100% muslim, tetapi tidak tumbuh persaudaraan di antara mereka. Kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa itu terlibat konflik yang tanpa ujung, permusuhan tanpa ujung di antara mereka. Bahkan sekarang sudah menular ke tempat dulu Kiai Hilmi belajar di sana, yaitu Sudan, yang hari-hari ini dirundung perang saudara sesama muslim. Yang berperang, yang saling menyakiti itu adalah sesama muslim. Tapi mari kita lihat apa yang berkembang di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita yang berkumpul di sini sebagian besar adalah warga Nahdlatul Ulama. Tapi hadir di sini juga tadi disebut oleh Ketua PWNU, Ketua Muhammadiyah Papua Selatan. Masih ada macam-macam organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok Islam lainnya yang tidak terhitung jumlahnya di Indonesia ini. Tetapi kita mampu membangun keharmonisan di dalam pergaulan kita bersama. Kita akui ada banyak perbedaan, ada banyak perselisihan, tapi perbedaan, apalagi sekedar perbedaan pemikiran, perbedaan kepentingan, perselisihan dan sebagainya, tidak pernah sampai memutus hubungan kita, hubungan persaudaraan di antara kita. Kenapa? Karena di bumi Indonesia ini kita semua dipersatukan oleh persaudaraan sebangsa, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. NU sama Muhammadiyah itu mau mulai puasa saja beda, sering beda, mau lebaran sering beda, tapi karena kita semua sadar bahwa kita ini saudara sebangsa, sama-sama bangsa Indonesia, maka kita mampu terus menjaga hubungan persaudaraan di antara kita apapun perbedaan yang kita miliki. Dan mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia ini lebih dari 500 suku bangsa dan lebih banyak lagi logat-logat bahasa yang berbeda-beda di antara warga bangsa Indonesia ini. Kulitnya macam-macam, ada yang kulitnya sawo mata seperti saya, ada yang hitam seperti Pak Gubernur ini, ada yang hitamnya lebih hitam lagi seperti Pak Kahar Yelipil itu, ada yang kuning, ada yang macam-macam warnanya. Bagaimana mungkin
sekian banyak manusia, 285 juta manusia, dengan perbedaan suku, etnik, perbedaan ras, perbedaan keturunan, perbedaan nasab. Bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia, saudara sesama anak-anak Adam yang setara di antara kita. Seandainya kita tidak sadar bahwa bapak kita sama, belum tentu orang kulit sawo matang ini bisa bergaul, bersahabat, membuat ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit hitam. Tidak mungkin menjalin ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit kuning, berkulit merah, dan lain sebagainya yang hidup sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini. Maka persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah hanya mungkin dibangun apabila ada kesadaran tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ini bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Saya juga orang Solo, Pak. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Taren. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, ya, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fataya, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Saya kira ini juga relevan dengan salah satu judul acara kita hari ini, yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini kreasi Nusantara, itu
Kiai Hilmi itu tidak tahu tinggal berapa lama di Sudan. Saya jamin di Sudan nggak ada halal bihalal, di Mesir nggak ada halal bihalal, Saudi, di Persia, di Afrika Utara seluruhnya tidak mungkin. Dia baru pulang dari Afrika Selatan, tidak mungkin dia datang ke sana untuk halal bihalal, mustahil, karena tidak ada halal bihalal di sana. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Dan hal ini memang sengaja dikreasi oleh para pemimpin bangsa ini. Pada tahun 1948 Bung Karno bersama para pemimpin bangsa pada waktu itu ingin mengembangkan wahana, tempat semua orang bisa berkumpul untuk berkonsolidasi. Dan setelah berkonsultasi dengan para ulama, khususnya dengan Kiai Abdul Wahab Abdullah, itu diciptakanlah forum yang kemudian dinamai halal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah momentum, bukan hanya rekonsiliasi, tentu saja rekonsiliasi, karena selama ini mungkin di antara kita ada saling salah, saling kekurangan dalam pergaulan di antara kita. Mari kita saling memaafkan dan menyatukan kembali persaudaraan di antara kita, memperkuat kembali persaudaraan di antara kita. Tapi bukan hanya itu, momentum hal ini harus juga menjadi momentum untuk konsolidasi di antara kita semua, bahwa kita semua satu, kita semua bersama, dan kita akan menghadapi tantangan apapun bersama-sama. Kita akan menaklukkan kesulitan apapun bersama-sama, tidak terpisah-pisah di antara kita. Mudah-mudahan dengan barokah Nahdlatul Ulama, barokah pelantikan dengan baiatnya tadi, dengan ketulusan hati kita semua yang hadir di sini, Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan seluruh masyarakat Papua Selatan, semoga dikaruniai masa depan yang cemerlang, dikaruniai masa depan peradaban yang maju, mulia, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.